Dengan bangga, Kepolisian Republik Indonesia akan memberikan penghargaan kepada perwira muda terbaik tahun ini, yaitu Ajun Komisaris Polisi Adil Adi Pradana. Kalau Mas memang pengen dihargai, tunjukin dong. Tunjukin sama kedua orang tua kita. Jangankan mengurus kedua orang tua, ngurus diri sendiri aja gak becus. Nanti setelah kamu pulang dari sini, kamu jangan pulang ke rumah, tapi kamu langsung pergi ke rumah sakit jiwa. Kamu temui dokter jiwa karena kamu udah gak waras sama sekali. Sejak pertama kali aku pacaran sama kamu, aku ngerasa kamu obsesi sama aku. Dan aku sangat bersyukur aku bisa bebas dari cewek seperti kamu. Kalau Anda belum puas, cari saya. Kalau Anda penasaran, Anda bisa mencari saya dan menuntut saya. Papa kan taunya tahun ini kakak mau nikah sama Kak Vicky. Ya makanya kamu jangan bilang sama Papa kalau Kak Sandra putus sama Vicky. Tapi tetap aja Kak, lama-lama Papa pasti bakalan tahu. Kak Sandra ngerti. Tapi dalam waktu dekat ini, Papa nggak perlu tahu kalau Kak Sandra putus sama Vicky. Awas kamu Adil. Lihat saja. Saya akan membuat kamu membayar semua perlakuan kamu terhadap saya. Dan pada akhirnya, kamu akan menyesal. Apa kamu yang ngomong sama ayah untuk mengizinkan kita supaya pindah rumah? Kok tiba-tiba ayah kasih izin? Nggak mungkin lah aku berani ngomong kayak gitu sama ayah. Mungkin ayah bisa baca pikiran aku. Akhirnya terkabul juga cita-citaku. Aku bisa punya rumah sendiri. Ya, Ibu mau ngomong nih sama Ayah. Tadi di rapat keluarga, Ayah tuh mengambil keputusan Fajrin sama Rahmi boleh keluar dari rumah ini tanpa ngomong dulu sama Ibu. Kok enak banget sih ya? Hargai Ibu dong. Buat apa, Bu? Ngomong dulu sama Ibu. Lagian memang sudah waktunya, Bu. Sudah saatnya mereka tinggal sendiri. Bayangin, Bu. Dari mereka menikah sampai sekarang, mereka tinggal sama kita. Ngurusin kita, ngurusin Adil. Kasian kan, Bu? Mereka gak punya privasi sama sekali. Iya, Ayah. Tapi siapa yang mau ngurusin rumah ini? Siapa kalau bukan Rahmi? Ibu kok susah banget sih? Ya tentu istrinya Satrio dong. Kan mereka kan tinggal di sini. Ayah lupa ya? Istrinya Satrio itu kan wanita karir ya. Nggak mungkin yang ngurusin rumah ini. Nggak mungkin bisa ya. Lagian ya, kalau Rahmi kita biarkan hidup sendiri, dia bisa berbuat semena-mena. Dia bisa cerai sama Fajri. Ayah tuh lupa ya? Ibunya Rahmi itu tukang kawin cerai ya. Buah itu jatuh nggak jauh dari pohonnya ya. Rahmi sama ibunya sama aja ya. Makanya ibu tetap bertahan. Rahmi harus tetap tinggal di sini supaya ibu bisa ngawasin dia terus. Bu, 10 tahun kita tinggal bersama Rahmi. Ayah sama sekali nggak merasakan hal itu. Justru Fajrin beruntung punya istri kayak Rahmi. Iya, terus aja. Ayah belain, ayah puji-puji menantu ayah yang satu itu. Anggap aja ibu nggak ada lagi. Ayah inget ya, ibu udah kerja keras membina keluarga kita sedemikian rupa, mendidik 3 anak laki-laki kita ya. Ya, apa yang dilakukan Rahmi belum ada apa-apanya dibandingkan ibu ya. Seakan-akan Rahmi itu adalah menantu yang harus dijagain oleh ayah dari ibu mertua yang galak, yang cerewet, yang tukang menyiksa dia. Begitu. Apa sih hebatnya Rahmi ya? Apa? Rahmi itu pendidikannya rendah, norak, kampungan dari keluarga yang gak jelas, ibunya tukang kawin cerai, berhubungan dengan banyak laki-laki. Bagus ya, bagus ibu mau terima Rahmi jadi mantu ibu. Kalau bukan ibu yang ambil dia jadi mantu ibu, siapa lagi? Ada nggak keluarga yang terima? Bu, cukup. Ayah nggak mau dengar lagi ibu jelek-jelekin Rahmi. Dengar, ibunya Rahmi sudah menjadi bagian dari keluarga kita.
Rahmi menikah sama anak kita. Jadi Rahmi juga anak kita. Ibu harus sadar, Bu. Sadar. Itu artinya ibu juga adalah ibunya Rahmi. Tidak sama sekali. Kita beda. Ibu sama ibunya Rami berbeda ya. Ibunya Rami tukang kawin cewek, ibu enggak. Ibu sama ayah terus kan? Ibu sudah punya prinsip bahwa menikah itu sekali seumur hidup. Dan itu ibu terapkan kepada 3 anak laki-laki ibu dan ibu bangga sama mereka. Udah. Udah. Ayah capek, nggak mau berantem lagi. Lebih baik ibu nemuin anak kesayangan ibu, si Satrio. Bilang sama dia, datang malam ini. Keputusan ayah sudah final, tidak bisa diganggu-gugat lagi. Kamu kenapa, San? Sakit? Kalau kamu nggak sakit, kenapa wajah kamu pucat? Kamu banyak masalah? Ya iyalah, namanya juga orang lagi ketimpa masalah yang berat. Enggak kok, Pak. Sandra lagi stres aja sama kerjaan. Kalau kamu sibuk dengan pekerjaan, kapan selesainya? Kayaknya kamu lebih cocok cepat-cepat menikah dengan si Vicky. Biar kamu nggak stres. Kayaknya Kak Sandra nggak bakalan nikah tuh sama Kak Vicky. Gak mau nikah sama Vicky? Maksud kamu apa ya? Sandra lagi nggak mikirin nikah. Lagi pengen kerja aja. Kamu ini sudah cukup dewasa untuk menikah. Ya kan kamu dapet cowok yang baik, penuh perhatian. Kalian berdua tuh udah sama-sama dewasa. Kalau kamu mau tunggu kapan siapnya, ya kapan siapnya kalau begitu. Yaudah, gini aja. Kalau Kak Sandra belum siap, mendingan adiknya aja duluan. Mega duluan ya nikah. Nanti pasti Mega punya suami yang baik hati, anak yang lucu-lucu. Ya kan, Pak? Papa punya cucu yang lucu-lucu. Anak kecil, mendingan kuliah dulu deh. Baru mikirin nikah. Genit banget sih. Ih, abisnya Kak Sandra belum mau nikah sih. Aduh, ini anak-anak papa ini lah. Ibu, Bu. Non. Bu, saya minta maaf ya atas kejadian semalam. Tapi, saya akan membayar semua kerugian yang Ibu alami karena saya. Wah, makasih ya, Non. Makasih ya. Aduh, alhamdulillah, makasih ya, Non. Non, maaf nih ya. Menurut Ibu sih lebih baik Non cari laki-laki yang lebih baik dari pacar Non itu. Oh, terus satu lagi, Non harus bisa tunjukin kalau Non bisa hidup tanpa dia. Gitu, Non. Iya, Bu. Saya memang akan melakukan itu. Saya tidak akan membiarkan hidup saya terpuruk karena seorang laki-laki. Saya akan buktiin sama dia. Kalau tanpa dia, saya akan lebih bahagia. Iya gitu, Non. Itu tuh baru perempuan hebat ya, begitu. Rahmi, pasti kamu kan yang nyuruh Fajrin maksa-maksa Fajrin untuk ngomong sama ayah sampai ayah mengizinkan kalian untuk keluar dari rumah ini. Aku nggak pernah nyuruh Mas Fajrin ngomong apa-apa sama ayah, Bu. Alah, jangan bohong kamu. Ibu yakin pasti kamu yang maksa Fajrin untuk ngomong sama ayah. Dengar ya, Rami. Lupakan kata-kata ayah tadi dan kalian tetap tinggal di sini. Bu, apa? Jujur aku memang pingin sekali pindah dari rumah ini. Aku pengen membangun keluarga aku sendiri, Bu. Dan menurut aku wajar kalau ayah ngomong seperti tadi. Karena memangnya sebagai anak yang paling tua seharusnya Mas Satrio itu... Gak segampang itu, Rami. Enak aja kamu ngomong. Terus kemudian Satrio suruh pindah di sini sama istrinya tinggal di sini. Begitu. Siapa yang ngurus rumah ini kalau kalian keluar dari rumah sini? Hah? Satrio? Nggak mungkin kan? Bu. Apa?
Bertahun-tahun aku menjadi bagian dari keluarga ini, Bu. Aku selalu berusaha memberi yang terbaik untuk keluarga ini, Bu. Tapi kenapa Ibu masih belum bisa menerima aku jadi menantu Ibu sepenuhnya sih? Sebagai wanita yang udah berumah tangga, aku rasa wajar, Bu, kalau aku tuh ingin mempunyai keluargaku sendiri. Aku ingin membangun rumah tanggaku sendiri. Kamu itu memang benar-benar nggak punya perasaan ya? Kamu kan tahu hubungan ayah sama Satrio itu nggak akur. Kamu mau membunuh ayah, hah? Ayah akan berantem terus tiap hari sama Satrio. Dengar ya Rami, kalau kamu memang mau dianggap sebagai bagian dari keluarga ini, tetap tinggal di sini. Ikuti aturan ibu. Titik. Seberapa berat sih pekerjaan di rumah ini, hah? Sampai kamu ngerasa capek kayak begini? Emang kamu suruh keluar mencari uang, menafkahi keluarga ini, hah? Enggak kan? Boro-boro kamu menafkahi keluarga ini. Yang ada malah kami yang direpotkan oleh keluarga kamu, oleh ibu kamu. Atau jangan-jangan malah kamu mencuri uang keluarga ini dan kamu serahkan ke ibu kamu dan keluarga kamu di sana. Iya kan? Bu, tega-teganya sih Ibu bilang aku mencuri, Bu. Uang belanja bulanan juga selalu Ibu yang kasih ke aku. Dan setiap kali aku ada pengeluaran pasti selalu aku laporin ke ayah. Terus bagaimana bisa aku mencuri dari Ibu sih? Alah, udah, kamu jangan membela dirimu seperti ini. Udah. Tapi Bu, gak ada tapi-tapian. Sekarang ibu mau pergi, mau ketemu sama Satrio. Dah. Ibu tega banget sih sama aku. Setiap detik aku memikirkanmu. Loh, ini kok udah kebuka kayak begini sih pintunya? Siapa yang buka ya? Mau kemana tuh Besan? Bagus deh, jadi aku bisa bebas sama anakku si Rahmi. Dor! Mami? Mami ngapain ada di sini? Ya ampun, Mami kalau ibu mertuaku lihat Mami ada di sini, dia bisa marah nanti, Mami. Aduh sayang, orang tua tuh datang udah jauh-jauh, bukan disambut dengan sukacita dan disambut dengan gembira. Malah ngoceh-ngoceh kayak begini. Ih! Enggak. Ibu mertuaku ada di dalam. Ayo, Mami terus sekarang. Ntar ibu mertuaku lihat Mami di dalam bisa marah. Kamu nggak usah banyak bohong deh. Mertua kamu tuh baru aja pergi. Cari siapa, Bu? Loh, Anda ini siapa? Satrionya ada? Satrio siapa? Satrio itu anak saya, pemilik rumah ini. Maaf, ini rumah saya. Saya sudah 3 tahun tinggal di sini, Bu. Ibu salah alamat. Permisi. Satrio ini emang.
Memang selalu bikin masalah. Wah, kayaknya kamu sungguh beruntung banget dapat suami kayak si Fajrin ya sayang. Udah dia sayang, sukses lagi. Dan kayaknya dia sangat berkorban ya buat kamu. Aku juga banyak berkorban nih buat dia. Aku jadi pembantu di rumah mertuaku sendiri. Nah itu dia. Mami bingung kok kalian bisa cocok. Sayang, udah ada kan apa yang Mami butuhin? Aduh, Mami ntar dulu deh, Mi. Tunggu aku sama Mas Fajrin bisa keluar dulu dari rumah sini. Keluar dari rumah sini tuh kapan? Gak tahu. Ya ampun, itu mah keburu Mami mati kali. Aduh, Mami. Aku udah janji sama Mami, aku pasti akan kasih Mami uangnya. Tapi Mami tuh sabar dong. Capek deh ya, Mami udah jauh-jauh datang ke sini, nggak ada hasil. Ya udah deh, mendingan Mami pergi aja ya. Udah, dah. Halo? Kamu ada di mana? Ibu? Aku di rumah, Bu. Memangnya kenapa? Udah deh, nggak usah bohong sama ibu. Ibu capek dibohongin mulu. Ini sekarang ibu ada di rumah kamu nih. Yang bukain pintu orang lain. Dia bilang dia sekarang pemilik rumah ini. Sudah 3 tahun kamu pindah dari sini. Kamu tuh gimana sih, Yok? Udah, Yok. Sekarang juga ibu minta kamu datang ke rumah ibu. Ibu tunggu. Tapi Bu, aku... Udah tenang aja. Nggak usah takut, ayah lagi nggak di rumah. Kamu pergi ya ke rumah ibu ya sekarang ya. Ibu tunggu. Aduh. Gimana nih? Kalau sampai ibu nanya-nanya, dia kan nggak tahu keadaanku sebenarnya. Apalagi sih? Ngapain sih kamu telepon lagi ke ibu? Sekarang juga berangkat ya. Ibu tunggu di rumah. Bu, ini aku, Fajrin. Aduh, Fajrin. Maafin ibu ya. Ibu pikir ini masmu, Satrio. Kenapa lagi Mas Satrio? Biasalah masmu, apalagi sih kalau nggak bikin masalah. Ada apa, Fajrin? Aku mau bicara sama Rami. Hari ini aku ada meeting sama klien dan makan-makan. Mereka minta aku supaya mengajak istriku. Dan aku minta tolong sama ibu, suruh sampein sama Rahmi untuk siap-siap. Karena aku telepon ke handphonenya nggak diangkat-angkat. Tapi sekarang ibu belum ada di rumah nih, ibu masih di luar. Ntar ya kalau udah sampai rumah ya. Sandra, hubungan kita berakhir. Aku sudah tidak cinta sama kamu. Kenapa ya aku masih mikirin Vicky terus? Aku nggak bisa lupa sama Vicky. Sandra. Apa? Ini hari kan Vicky ulang tahun. Papa bawain kado buat dia. Papa nggak perlu ngelakuin semua ini. Kenapa? Papa kan calon mertuanya. Sementara Vicky kan calon mantu Papa. Boleh dong Papa kasih kado. Pa, aku sama Vicky itu belum sama sekali mikirin nikah. Ngapain sih bawa kado segala? Lagian Vicky udah banyak kado kok. Cucu yang udah pada pulang. Anak pintar. Sekarang ganti baju, terus habis itu mam ya. Rami. Si Fajrin tadi telepon. Dia bilang sore ini ada acara makan bersama klien. Kamu disuruh datang tuh ke acara itu. Udah Gi, sekarang berangkat. Sekarang? Iya, sekarang. Kan acaranya masih nanti, Bu. Aduh, kamu nih gimana sih? Ini acara penting. Jadi kamu harus tampil beda. Kamu harus ke salon dulu. Ayo cepet ke salon. Salon? Salon kan bukannya mahal, Bu. Aduh, itu salon depan kompleks kan murah. Udah sana. Ganggu aja.
Halo. Halo sayang, happy birthday. Aku kangen sekali sama kamu. Sekarang ini kita masih pacaran kan? Sandra, hubungan kita sudah berakhir. Dan kali ini untuk selamanya. Jangan. Jangan sayang. Jangan pergi dari aku. Kamu lupa ya? Semua kenangan indah yang pernah kita alami sama-sama. Kenapa sih sekarang kamu berubah sama aku? Setiap kali dulu aku punya masalah, kamu selalu ada di samping aku. Kenapa sekarang kamu berubah, Vicky? Semua orang pasti berubah, Sandra. Bahkan cinta aku ke kamu pun berubah. Aku sekarang orang yang berbeda. Dan aku tidak mencintai kamu lagi. Jadi tolong, jangan hubungin aku. Apa jawabannya? Iya, nggak mungkin datang karena Iyo sudah resmi cerai sama. Setiap detik aku memikirkanmu. Aduh, masih. Ibu kesel sama kamu. Ibu sebelah sama kamu. Selama ini ibu udah bohong. Ibu ya, tega ya kamu sama ibu kayak gitu. Aduh, ibu. Mau lagi nih? Hah? Tega banget. Kesel dong ibu. Kesel apaan sih, Bu? Marah-marah terus. Orang datang-datang aku dipukulin. Pakai nanya lagi. Jelas aja ibu kesel. Tega-teganya 3 tahun Aduh, Bu. dari rumah lama. Udah dong, Bu. Nggak ngomong sama ibu. Ngebohongin ibu lagi. Hah? Sekarang kamu tinggal di mana? Tinggal di mana? Ngomong sama ibu. Tinggal apartemen, Bu. Orang apartemen aja susah banget sih. Apartemen kamu di mana? Hah? Sekarang juga anterin ibu ke apartemen kamu. Mas Fajrin. Aduh, baju kamu kok kayak begitu? Dan kamu juga... Aku pulang ya, aku bisa ganti baju kok. Udah, nggak usah. Ayo, cepetan, kita udah telat nih. Yuk. Nah, ini Bu, nomor 3. Silakan Bu. Yo, kamu ini kan bukan gelandangan kan? Ibu nggak nyangka kamu bisa hidup di rumah yang berantakan kumuh kayak begini, Yo. Ya ampun, Yo. Ini, Yo, yang kamu sebut dengan apartemen, hah? Buka mata kamu, Yo. Ini bukan apartemen, ini rusun, rumah susun. Tahu nggak sih? Ih, ibu nggak habis pikir. Ada apa sih sama kamu, hah? Hah? Ya, ini rumah apa kapal pecah sih sebenarnya? Istri kamu mana? Hah? Mana? Emang dia nggak beresin rumah, nggak ngurusin kamu gitu? Dia di rumah orang tuanya, Bu. Pulang ke rumah orang tuanya? Bisa gitu ninggalin kamu seperti ini? Iya. Telepon dia sekarang, suruh dia pulang beresin rumah sama ngurus kamu. Nggak usah lah, Bu. Kok nggak usah? Ibu yang telepon atau ibu telepon ayah ya sekarang ya? Biar ayah yang ngomong sama dia. Bu. Apa sih kok ketakutan sih? Jawab dong. Iya, Bu. Sabar dong, ya. Yo, jawab. Ya udah jawab. Cepetan, nunggu apa lagi? Sabar dong, Bu. Untuk ngejawab ini tuh Yo harus butuh mental yang kuat, Bu. 1. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Bu,
dia nggak mungkin datang, Bu. Dari tadi kamu ngomong juga nggak mungkin datang. Sekarang yang diperluin sama ibu jawabannya, tahu nggak sih? Apa jawabannya? Iya, nggak mungkin datang karena Iyo sudah resmi cerai sama. Wah, selamat ya Pak Fajrin atas pembelian pom bensin baru itu. Iya. Iya, dengan pom bensin itu pasti bisnis Pak Fajrin makin besar aja ini. Betul, betul. Pom bensin? Pom bensin apa? Memangnya Bu Rahmi tidak tahu kalau sekarang Pak Fajrin sudah memperluas bisnisnya dengan membeli pom bensin. Halo, Fit. Gimana Andi? Sejak kamu tinggal, Andi jadi sering melamun dan susah makan. Aduh, Andi anakku. Lin? Fit, udah dulu ya. Nanti aku telepon lagi. Tolong kasih tahu Andi kalau aku sayang banget sama dia. Hey! Loh, kok nggak semangat sih? Hey, kamu kenapa? Nggak apa-apa kok. Ya, mungkin lagi butuh pelukan hangat. Bilang dong. Sini aku peluk. Kamu kenapa sih? Lagi ada masalah ya? Biasalah, orang hidup pasti ada masalah. Kamu tenang aja ya. Kamu harus yakin bahwa setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Kau pasti akan baik-baik aja kok. Hopefully. Gimana kalau misalnya sekarang kita pergi makan malam? Terus kita jalan-jalan. Siapa tahu kamu bisa ngelupain masalah kamu sejenak. Ya udah. Oke, tungguin ya. Halo? Ya, Bu. Semua udah kumpul? Belum ya? Kalau begitu, suruh mereka segera kumpul, Bu. Ya? Satrio sama istrinya udah datang? Belum juga. Tapi ayah tenang aja. Nanti ibu hubungin mereka semua ya. Ya sudah. Ayah nyuruh kita untuk kumpul-kumpul di rumah. Emang ada apa, Bu? Udahlah, nanti aja. Yang penting sekarang kamu cepat pulang ya. Iya. Adil sekarang juga ke rumah ya. Pak, saya kan minta dianterin pulang ke rumah. Kok malah ke kantor polisi sih? Loh, Mbak. Tadi kan Mbak sendiri yang minta diantarkan kantor polisi. Katanya mau ngelaporkan mantan pacarnya. Sekarang udah nyampe kantor polisi kok malah Mbak yang protes. Sekarang saya minta Mbak turun di taksi saya dan bayar ongkosnya. Pak, tas saya nggak ada. Pasti Bapak yang ngambil ya? Mbak udah mabuk. Sekarang Mbak nuduh saya mencuri. Benar-benar keterlaluan, Mbak. Sekarang saya minta Mbak turun dari taksi saya. Saya nggak mau turun. Sebelum Bapak balikin tas saya. Sekarang saya minta Mbak turun. Saya minta Mbak turun dari taksi saya. Pak! Pak! Bapak gimana sih? Saya nggak mau ke kantor polisi, Pak. Saya mau pulang ke rumah. Sekarang Bapak kembalikan tas saya. Di situ ada dompet dan handphone saya. Mbak, saya emang orang susah, Mbak. Saya supir taksi, tapi saya nggak mungkin mencuri, Mbak. Saya masih punya harga diri, Mbak. Ada apa ini? Ini, Pak. Udah naik taksi tapi nggak mau bayar, Pak.
Ada apa? Kamu mabuk lagi? Kalaupun memang kalian sudah putus, tapi nggak seharusnya Anda bersikap seperti itu kepada seorang wanita. Kalau memang Anda itu lelaki sejati, Anda angkat telepon dia dan Anda dengar keluhannya. Setiap detik aku memikirkanmu. Cewek itu udah menuduh saya mengambil duit dan HP-nya, Pak. Padahal saya nggak ada ngambil apa-apa. Kalau Bapak nggak percaya, nih, geledah saya. Iya, tenang dulu, Pak. Nggak perlu, silakan dulu. Vicky, angkat teleponnya, Vicky. Bilang sama aku, apa salahku sama kamu? Apa mencintai kamu itu salah? Apa semua pengorbanan dan perhatian aku sama kamu itu salah? Jawab aku, Vicky. Bilang sama aku. Apa semua ini imbalan yang pantas aku terima atas semua yang pernah aku kasih buat kamu? Jawab, Vicky. Jawab aku. Aku butuh alasan kamu, Vicky. Karena aku sudah lama menunggu. Aku setia menunggu kamu. Sampai semakin hari aku semakin tua. Semakin tua menunggu kamu. Dan kamu nggak pernah mau menikahi aku, Vicky. Vicky. Vicky jawab. Vicky jawab, Vicky. Kenapa, Pak? Saya nggak boleh main telepon ini. Bukan. Tapi Anda nggak perlu telepon dia lagi. Mungkin Bapak benar. Saya nggak perlu telepon laki-laki itu lagi. Keterlaluan tuh laki. Orang kayak gitu semestinya ditangkap terus ditahan. Halo. Saya Jun Komisaris Polisi Adil Adi Pradana. Saya yakin Anda masih ingat dengan saya. Saya cuma mau bilang, kalaupun memang kalian sudah putus, tapi nggak seharusnya Anda bersikap seperti itu kepada seorang wanita. Kalau memang Anda itu lelaki sejati, Anda angkat telepon dia dan Anda dengar keluhannya. Terus dari tadi. Satrio, aku tuh dari tadi nanya aja, nggak dijawab-jawab juga sama kamu. Aku tuh suka bingung deh sama hubungan kita, nggak jelas tujuannya kayak main-main aja. Kamu nganggap aku apa sih? Udahlah, Lin. Gak usah dibahas hal yang nggak penting ah. Buat aku tuh cukup kok kalau kita ini saling mencintai. Dan gak usah deh bahas-bahas masalah komitmen lah. Ikatan inilah itu nanti dulu, masih terlalu dini. Kamu sayang kan sama aku? Ya iyalah, aku sayang sama kamu. Kamu cinta kan sama aku? Iya Satrio, aku cinta kamu. Dan pastinya kamu rela berkorban untuk cinta kita kan? Iya, aku rela. Boleh. Boleh. Boleh aku pakai uang kamu 3 juta? Hah? Kamu tuh apa-apaan sih? Selalu aja minjem duit mulu. Udah, Lin, bercanda. Gak usah dianggap serius ya, bercanda kok. Serius gimana sih? Udah dong. Kata sayang sama aku. Sayang kan? Manis, jawab dong. Sayang kan? Iya.
Aku punya ide. Kamu bayar minuman aku ya? Satrio! Ih, Satrio! Hah, ini dari mana sih? Nyebelin banget. Mbak, Bill. Satrio, tunggu. Siapa tuh? Jangan maling. Pasti berjuru semua nih orang. Gimana caranya kamu bisa masuk ke rumah ini? Mas lupa ya? Otak saya ini kan otak brilian. Saya tuh sangat pinter dong. Dengan mudah masuk ke rumah ini. Lagi pula ngapain sih kamu balik ke rumah ini? Mas jangan sombong dulu dong. Tenang Mas, saya mau tunjukin sesuatu yang indah buat Mas. Apa tuh? Surat perjanjian saya yang bernama Pratama. Ah, cukup. Saya udah tahu isinya. Udah. Udah terserah deh kamu mau apa. Jadi, Mas setuju ya? Apa yang saya minta sama Mas, Mas harus lakukan. Kamu boleh apa yang kamu mau lakukan di sini, terserah. Asal surat itu kamu robek dan kamu buang. Aduh, Mas. Lebih baik Mas sobek-sobek saja hati dan jantungku ini, Mas. Tapi jangan surat ini, Mas. Sini. Tuh. Bau apa sih ketut kamu? Kamu makan apa ya? Saya dapat. Saya pegang surat ini. Saya sudah pegang kendali. Kamu nggak bisa apa-apa. Dengerin. Lihat. Puas saya. Kasihan deh kamu, Mas. Sayang ya, surat-surat yang kamu sobek itu tuh surat palsu. Yang asli ada di sini, sayang. Saya tidak bodoh, sayang. It's thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking of how I go strong. Buat Mas, aku cuma minta Mas tuh bisa perhatiin aku sedikit. Setiap detik aku memikirkanmu. Ini kau minum dulu. Ini ganjilan bakau kamu. Pak Polisi tahu kan rasanya apa sih tertembak peluru? Pasti sakit kan, Pak? Makanya saya benci sekali sama polisi. Saya
juga nggak suka sama kantor polisi. Tapi walaupun saya benci sama polisi, saya minta Bapak menangkap mantan pacar saya. Namanya Vicky, Pak. Dia jahat sekali sama saya, Pak. Dia penjahat. Tangkap dia, Pak. Tangkap dia, Pak. Saya mau lupain mantan pacar saya. Saya mau lupain laki-laki itu. Tolong hapus ingatan saya, Pak. Supaya saya nggak bisa ingat sama dia lagi. Supaya saya lupa sama dia, Pak. Saya nggak mau ingat-ingat dia lagi, Pak. Aku mau bicara sama Mas. Udah malam. Aku mau bicara sekarang sama Mas. Selamat ya Mas Fajrin. Sepertinya sekarang Mas Fajrin udah bertambah kaya. Kamu tuh ngomong apa, Maco? Kenapa sih Mas nggak cerita sama aku kalau Mas baru beli pom bensin? Emang aku harus laporan semua sama kamu? Hari ini aku beli apa, besok aku jual apa? Enggak kan? Aku nggak minta Mas kasih laporan ke aku terus kok. Aku cuma minta supaya Mas bisa berbagi. 6 bulan yang lalu, Mas beli tempat spa. Mas juga nggak ngomong sama aku. Aku harus tahu dari orang lain, Mas. Rami, aku lagi nggak mood untuk berantem. Soal spa, sekarang kamu udah tahu kan? Jadi nggak ada lagi yang perlu diributkan. Terus mengenai liburan. Kenapa Mas bohong sama klien, Mas? Kenapa Mas bilang kalau aku sakit? Mas, harusnya Mas cerita aja sama aku. Jadi aku juga bisa bantu bohong sama mereka. Aku nggak akan kelihatan kayak istri yang bodoh yang nggak tahu apa-apa tentang suaminya, Mas. Lagi pula, kalau waktu itu Mas nggak mau aku ikut, kan Mas bisa ngomong terus terang sama aku. Mas bisa bilang, Rami, kamu di rumah aja, kamu jaga anak-anak. Aku tuh pasti akan ngerti kok, Mas. Kalau nggak sekalian aja Mas bilang sama mereka kalau aku udah mati. Aku nggak bilang soal liburan itu sama kamu supaya kamu nggak sedih. Kamu ngerti nggak sih? Aku liburan sementara kamu diam di rumah. Lagi pula itu bukan semata-mata liburan kok. Itu kerja untuk melobi klien-klien aku. Oke, Mas. Kalau soal itu aku bisa ngerti. Tapi aku nggak pernah lihat Mas se-happy kayak tadi Mas di atas sana. Di rumah Mas selalu jadi suami yang kaku. Jadi suami yang dingin. Ya aku harus dong kelihatan happy depan mereka. Kau pikir aku senang berpura-pura seperti itu? Mas tuh perlakukan aku seperti boneka, Mas. Bukan seperti istri. Rami, tolong. Jangan merusak malam yang indah ini. Malam yang indah? Ini tuh malamnya Mas, bukan malamnya aku, apalagi malam kita. Males aku ngomong sama kamu, mending aku pulang. Mas! Apa? Sebenarnya aku nih ada artinya nggak sih buat Mas? Aku tuh nggak minta banyak dari Mas. Aku cuma minta Mas tuh bisa perhatiin aku sedikit. Itu udah bisa bikin aku bahagia banget, Mas. Rahmi, aku nggak suka kalau kamu membahas hal yang sepele. Kamu selalu membesar-besarkan masalah. Karena aku udah nggak tahan, Mas. Aku merasa aku nggak punya siapa-siapa selain Mas. Suami aku. Memangnya siapa lagi yang mau merhatiin aku, Mas? Di rumah juga nggak ada yang merhatiin aku. Ayah ibu, Mas? Enggak kan? Terus aku harus gimana, Mas? Kamu tuh jadi istri nggak pernah merasa bersyukur ya? Banyak menuntut. Tiap hari aku cari duit. Di kantor aku stres. Dan sekarang kamu bikin aku tambah stres. Di luar sana banyak istri yang punya suami. Gak pinter cari duit kayak aku. Kamu harusnya merasa beruntung. Iya, betul. Aku ini sangat beruntung. Harusnya aku sangat bersyukur. Pak polisi ganteng juga ya. Terlalu imut untuk jadi seorang polisi.
aku memikirkanmu. Pak polisi, kita mau kemana sih? Aku mau ngantar kamu pulang. Baik banget anterin aku pulang. Thank you ya. Kamu rumahnya di mana? Pokoknya lurus aja. Pak polisi. Pak polisi ganteng juga ya. Terlalu imut untuk jadi seorang polisi. Pak polisi, sebagai seorang polisi yang baik, Pak polisi itu harus jadi polisi yang jujur. Dan jangan seperti polisi yang lain yang selalu mencemarkan nama baik institusinya. Kamu bisa diam nggak sih? Ya, halo. Lapor, Pak. Ternyata supir taksi yang membawa perempuan itu tadi ke kantor kita, dia akan menuntut perempuan itu atas tuduhan pencemaran nama baik, Pak. Apa? Dia mau ngajuin tuntutan? Iya, Pak. Dan supir taksi itu ingin kasus ini segera diproses. Iya udah ya. Saya akan segera memproses kasusnya. Tapi saya harus antar wanita ini pulang dulu. Lalu bagaimana dengan kasus keributan yang terjadi di bar, Pak? Untuk kasus yang itu, terdakwa akan dipenjara seumur hidup karena sudah menyebabkan jatuhnya korban. Dengan ini, saudari Sandra divonis hukuman seumur hidup. Papa, Mega gimana? Papa Mega tolong Sandra. Sandra nggak mau di penjara. Papa Mega, nggak mau. Papa Mega. Aduh, gawat kalau sampai beneran aku diproses polisi. Aku nggak mau di penjara seumur hidup. Aku harus kabur. Jangan sampai polisi ini tahu rumahku. Bisa gawat nanti. Kenapa sih? Aku haus, Pak polisi mau minum. Beliin dong di minimarket depan ya. Yaudah ya. Tapi kamu harus diem di mobil. Kamu nggak usah ikut keluar. Halo, Bu. Adil, kok kamu belum pulang juga sih? Kenapa? Iya, Bu, Adil lagi ada kerjaan. Nanti Adil sebentar lagi pulang. Aduh, aku kan nggak punya uang untuk pulang. Semuanya 2.200. Oh, sebentar ya. Kayaknya saya ketinggalan dompet saya di mobil. Itu perempuan mana lagi?
Uangnya nggak ada sih. No, Kak! Nona Bapak! Di mana kamu? Pantas saya kamu diputusin sama pacar kamu. Ih, jahat banget sih. Pakai nyempet-nyempet Bapak segala lagi. Aku sumpahin kamu bakalan nggak pernah punya pacar. Nggak akan pernah sampai nikah. Idih, jahat banget sih. Masa nyumpahin orang kayak gitu? Nona Bapak, aku tahu kamu di sini. Mana kamu? Kamu nggak akan pernah bisa sembunyi dari aku. Perempuan yang pakai sumpelan dada buat mempercantik dirinya, di mana kamu? Oke, kamu mau kayak gini caranya sekarang. Kamu lihat ya, kamu dengar, aku pasti akan menemukan kamu. Di mana dia? Nona Bapak, hari ini saya nggak akan membiarkan kamu